Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi aplikasi persamaan diferensial dalam persamaan gelombang optik. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Galuh Wisma Safitri dengan NIM 230103022 dan dengan saya sendiri Sofiana Dewi Larasati dengan NIM 230103039. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan diferensial. Sudah tahukah kalian apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah suatu persamaan matematis yang melibatkan fungsi dan turunan dari fungsi tersebut. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dengan turunan-turunannya dalam konteks matematika terapan, termasuk dalam permodelan fenomena alam, ilmu teknik, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Selanjutnya yaitu apa sih pentingnya persamaan diferensial dalam memodelkan fenomena fisika? Yang pertama yaitu untuk memodelkan perubahan yang kompleks dan dinamis. Yang kedua untuk menggambarkan bagaimana besaran fisika berubah seiring waktu atau posisi. Dan yang ketiga yaitu menjadi alat utama dalam pemecahan masalah fisika. Kemudian, apa itu definisi aplikasi persamaan diferensial dalam fisika? Aplikasi persamaan diferensial dalam fisika merujuk pada penggunaan persamaan diferensial untuk memodelkan dan menganalisis fenomena fisika dalam konteks matematika. Persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai besaran fisika dan bagaimana besaran-besaran tersebut berubah seiring waktu atau ruang. Selanjutnya yaitu jenis persamaan diferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation, yaitu melibatkan fungsi satu variabel dan turunannya terhadap variabel tersebut. Contohnya yaitu dy per dx sama dengan 2x plus 1. Yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial atau partial differential equation, yaitu melibatkan fungsi beberapa variabel dan turunannya terhadap satu atau lebih variabel tersebut. Contohnya yaitu a kuadrat u per ax kuadrat sama dengan a kuadrat u per ay kuadrat sama dengan 0, yaitu persamaan panas. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai apa itu aplikasi persamaan dalam gelombang optik. Aplikasi persamaan diferensial dalam persamaan gelombang optik merujuk pada penggunaan persamaan diferensial untuk memodelkan dan menganalisis gelombang cahaya dalam konteks optika. Persamaan diferensial ini dapat menggambarkan bagaimana cahaya merambat, berkombinasi, dan memantulkan pada permukaan benda, lensa, atau media lain dalam suatu sistem optika. Persamaan gelombang optik umumnya bersifat persamaan diferensial parsial karena melibatkan turunan parsial terhadap variabel waktu dan ruang. Kemudian ada beberapa fungsi aplikasi persamaan diferensial dalam optik. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pola difraksi dan interferensi cahaya. Yang kedua, untuk memodelkan fenomena gelombang elektromagnetik termasuk cahaya. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu dalam memodelkan dan menganalisis pembentukan gambar oleh lensa dan cermin. Ini mencakup pembesaran gambar, lokasi gambar, dan properties optik lainnya. Sebuah gelombang cahaya merambat melalui medium dengan indeks bias n sama dengan 1,5. Gelombang tersebut mengenai suatu permukaan batas antara medium tersebut dan medium lainnya dengan indeks bias n sama dengan 1,2. Sudut datang gelombang cahaya adalah 30 derajat. Tentukan sudut pantul dan koefisien pantul cahaya tersebut. Penyelesaian hukum Snellius menyatakan hubungan antara sudut delta 1 dan sudut keluar delta 2 dari cahaya yang melintas permukaan antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. N1 sin delta 1 sama dengan N2 kali sin delta 2. Dalam kasus ini, N1 adalah indeks bias dari medium pertama, N sama dengan 1,2. N2 adalah indeks bias dari medium kedua, N sama dengan 1,2. Sudut datang delta 1 sama dengan 30 derajat. Kita hitung sudut keluar delta 2 menggunakan hukum Snellius. N1 kali sin delta 1 sama dengan N2 kali sin delta 2.
1,5 kali sin 30 derajat sama dengan 1,2 kali sin delta 2. Sin delta 2 sama dengan 1,5 per 1,2 kali sin 30 derajat. Sin delta 2 sama dengan 1,25 kali 0,5. Sin delta 2 sama dengan 0,625. Untuk menentukan sudut keluar delta 2, kita dapat menghitung inverse dari sin 0,625 menggunakan kalkulator. Delta 2 sama dengan cos pangkat min 1 0,625. Delta 2 sama dengan 38,2 derajat. Jadi sudut pantul dari cahaya adalah sekitar 38,2 derajat saat cahaya memantul dari permukaan dengan indeks bias n sama dengan 1,5 ke n sama dengan 1,2. Untuk cahaya yang tidak polarisasi, koefisien pantul dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan N1 min N2 per N1 plus N2 kali 2. R sama dengan 1,5 min 1,2 per 1,5 plus 1,2 kali 2. R sama dengan 0,3 per 2,7 kali 2. R sama dengan 1 per 9 kali 2. R sama dengan 1 per 81 kali 2. R sama dengan 0,0123. Jadi koefisien pantul cahaya tersebut dapat sekitar 0,0123 atau sekitar 1,23%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun rumus, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.